Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Oleh karena kasih kemurahan-Mu yang besar, kami boleh bersama-sama kumpul di tempat ini, dan juga saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang ada di rumah. Untuk kami boleh kembali datang menghadiri Engkau, kami boleh memuji, memuliakan, meninggikan Engkau ya Bapa, dengan pujian dan penyembahan yang keluar dari hati kami yang tulus, yang Bapa mendidik hati kami satu persatu. Bapa, kiranya pujian dan penyembahan kami boleh menyukakan hati-Mu. Kami mempersembahkan ibadah kami pada saat ini hanya bagi hormat dan kemuliaan-Mu ya Bapa di surga. Biarlah hanya Engkau yang ditinggikan, biarlah hanya Engkau ya Bapa yang diagungkan dan dimuliakan. Hanya Engkau yang layak untuk dipuji. Pagi hari ini kami siap untuk kami memuji dan kami menyembah Engkau, Allah kami yang hidup, Bapa kami yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami akan mulai ibadah kami. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Muliakan keagungan nama-Mu, sembah sujud. Haleluya. Besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu Tuhan. Terukur betapa limpahnya segala berkat kebaikan-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan, mari kita agungkan Dia. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Muliakan keagungan nama-Mu, sembah sujud. Haleluya. Besar kuasa-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu Tuhan. Terukur betapa limpahnya segala berkat kebaikan-Mu. Bersama para malaikat, bersama para malaikat, kami memuji-Mu. Di hadapan-Mu Bapa, kami datang menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Selamanya Kau ditinggikan. Bersama para malaikat, bersama para malaikat, kami memuji-Mu. Hadapan-Mu Bapa, kami datang menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Selamanya Kau ditinggikan. Mari kita nyanyikan, pujikan lagi. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Amin ya Tuhan. Lihatkan keagungan nama-Mu, sembah sujud. Haleluya, haleluya. Besar kuasa-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu Tuhan. Terukur betapa limpahnya segala berkat kebaikan-Mu. Bersama para malaikat kita memuji.
datang menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, selamanya Kau ditinggikan. Bersama para malaikat, mari kita katakan, bersama para malaikat kami memuji-Mu. Hadapan-Mu Bapa, kami datang menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, selamanya Kau ditinggikan, selamanya Kau ditinggikan, selamanya Kau ditinggikan, selamanya Kau ditinggikan, selamanya Kau ditinggikan. Sekali lagi kita katakan, selamanya Kau ditinggikan. Kami memuji-Mu ya Tuhan. Oh, saat ini segenap hati kami memuji Engkau, Allah kami yang hidup. Oh, kami naikkan pujian penyembahan kami yang terbaik hanya bagi Engkau, ya Allah kami. Glory, glory, glory. Haleluya. Mari kita memuji Dia, mari kita sembah. Agung nama-Mu ya Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, haleluya. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan, kami muliakan apa yang kekal, kami yang perkasa. Glory, haleluya, haleluya. Kita nyanyikan lagi lagu ini Bapak Ibu. Dan bagi berdiri, sama-sama kita katakan, kami memuji-Mu Tuhan pagi hari ini. Dengan segenap hati kami, sungguh-sungguh kami mau mengagungkan Engkau, memuliakan Engkau pagi hari ini ya Bapa. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Kita katakan dengan sungguh-sungguh, kami menyembah-Mu Tuhan. Muliakan keagungan nama-Mu, sembah sujud, haleluya. Besar kuasa-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu Tuhan. Terukur
bersama para malaikat kita memuji mengagungkan Dia. Sama para malaikat kami memuji-Mu, di hadapan-Mu dapat kami datang menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, selamanya Kau ditinggikan. Sekali lagi bersama para malaikat, sama para malaikat kami memuji-Mu, hadapan-Mu Bapa kami datang menyembah. Kudus, kuduslah Tuhan, selamanya Kau ditinggikan, selamanya Kau ditinggikan, selamanya Kau ditinggikan, selamanya Kau ditinggikan, selamanya Kau ditinggikan. Sekali lagi kita katakan selamanya, selamanya Kau Terima kasih Bapak, di surga kami mengucap syukur. Sungguh hati kami bersuka cita, hati kami penuh dengan pengucapan syukur. Kami memuji, kami meninggikan Engkau pagi hari. Saat ini ya Bapak, kami mau lebih lagi untuk kami boleh mengagungkan Engkau, bersuka di hadapan-Mu Bapa, untuk kemuliaan, keagungan dan kebesaran nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji, kami siap bersuka cita bagi hormat kemuliaan Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita tetap bangkit berdiri, kita akan bersuka cita, kita nyanyikan bahwa Tuhan juga. Amin ya. Haleluya. Amin. Mari kita bertepuk tangan. Haleluya. Tuhan juga gunung batu, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku, bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga gunung batuku. Amin. Bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Katakan aku percaya akan Dia. Perlindungan aku percaya akan Dia, dan selamaku aku percaya akan Dia, dan perisaiku dapat perlindungan yang tinggi. Yang bumi akan
Amin. Haleluya. Kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau terus senantiasa menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hatinya di dalam sepanjang hidup kita. Setiap waktu-waktu yang kita lalui, kita mau selalu menyenangkan hati Tuhan. Semua yang menyenangkan hatimu, semua yang menyenangkan hatimu, amin. Semua yang memuaskan hatimu, ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Telah banyak waktu yang sia-sia, banyak waktu yang sia-sia, tak ku lakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya, takkan ku tunda membuktikan cintaku dengan nyata. Kita nyanyikan dari bait yang pertama, semua yang menyenangkan hatimu pagi hari ini. Semua yang menyenangkan hatimu, amin. Yes Lord. Semua yang memuaskan hatimu, ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Amin. Banyak waktu yang sia-sia, tak ku lakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya, takkan ku tunda membuktikan cintaku dengan nyata. Kerinduanku sebelum akhir hidupku, melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kerinduanku sebelum akhir hidupku, melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita katakan sekali, kerinduanku ini Tuhan. Kerinduanku sebelum akhir hidupku, melakukan yang Bapa ingini. Amin, amin. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, yang berkenan di hadapan-Mu, yang berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi, yang berkenan di hadapan, berkenan di hadapan Tuhan.
ucapkan dari hati kami yang terdalam, setulus hati kami mau berkata, kami mau menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Segera hidup kami, sungguh-sungguh kami mau persembahkan bagi hormat kemuliaan. Kami mau melakukan kehendak-Mu sepanjang hidup kami. Kami mau ya Bapa menyukakan hati-Mu. Biarlah kiranya Bapa menguatkan, meneguhkan kami, memampukan kami semua ya Bapa. Dan lewat pemberitaan firman-Mu pagi hari ini, Bapa, biarlah kiranya Engkau memperlengkapi kami semuanya, anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, di SKI Salib Kristus ini ya Bapa, agar kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang akan menyukakan hati-Mu. Kami menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Kami tinggal di rumah Bapa yang kekal, di istana Bapa. Tolong kami Bapa, dalam pagi hari ini kami percaya dengan iman dan bersatu hati kami bersepakat. Kiranya Bapa berbicara di tengah-tengah kami. Bapa hadir dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, mengurapi kami semua. Dan Bapa berfirman di tengah-tengah kami. Bapa menaruh perkataan Bapa, firman yang dari Bapa dalam mulut anak-Mu ini yang Kau pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah kiranya segenap kami semuanya pagi hari ini diberkati ibadah kami pagi hari ini. Kami diberkati oleh firman yang keluar dari Bapa yang memberi kami kehidupan. Pujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam pengurapan Roh Kudus-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita akan membuka kitab kita. Kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dengan satu tema, yaitu menukarkan kemuliaan. Menukarkan kemuliaan. Di dalam tema pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama belajar agar kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang percaya yang berkenan dan yang menyukakan hati Bapa kita di surga. Bapak Ibu Saudara, menukarkan kemuliaan di dalam Yeremia 2 ayat 11. Yeremia 2 ayat 11. Ada satu ayat firman Tuhan yang ditujukan kepada bangsa Israel ketika Allah berkata kepada bangsa ini dengan sebuah kesedihan dan juga dengan sebuah kemarahan karena begitu tegar tengkuknya bangsa Israel ini. Yeremia 2 ayat 11, di sana firman Tuhan berkata, pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya, kemuliaan yang daripadaku, dengan apa yang tidak berguna. Firman Tuhan ini datang kepada bangsa Israel. Tetapi dalam konteks hari ini, kita sebagai orang percaya, umat pilihan perjanjian baru, yang seringkali kita disebut sebagai bangsa Israel rohani, ini juga menjadi peringatan akan kita, Bapak Ibu Saudara. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya, maksudnya adalah kemuliaan yang daripadaku, dengan apa yang tidak berguna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari di mana kita hidup saat ini, di berbagai-bagai sendi kehidupan, hampir semua manusia kita dapati menjalani hidupnya
dalam seluruh aspek kehidupannya digerakkan atau dimotivasi oleh atau untuk memperoleh segala sesuatu yang bersifat materi, yang nyata, bisa dilihat oleh mata, yang bisa dinikmati secara fisik. Rumah, mobil, barang-barang branded, dan apapun juga, uang, kekayaan, harta, itu sudah menjadi simbol pencapaian, keberhasilan, dan kesuksesan. Dan ketika masyarakat melihat simbol-simbol tersebut ada pada seseorang, ada atau dimiliki oleh seseorang, maka masyarakat dunia ini akan memberikan penghargaan, penghormatan. Dan kemudian orang yang berhasil mencapai keberhasilan atau kesuksesan tersebut merasa bangga, puas, memiliki kehormatan atas apresiasi dari masyarakat dunia di sekitarnya, di sekelilingnya. Ini adalah fakta kehidupan hari-hari ini, di zaman ini di mana kita sedang hidup. Mengatakan hal ini, saya tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa semua pencapaian keberhasilan atau kesuksesan itu salah. Bukan demikian. Saya juga tidak bermaksud mengatakan bahwa kita tidak perlu berusaha dengan maksimal, menggunakan seluruh potensi, memaksimalkan seluruh potensi yang Allah berikan untuk bisa mencapai keberhasilan dalam berbagai bidang kehidupan. Bukan itu maksud saya mengatakan apa yang tadi di atas saya katakan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang penting, yang perlu, yang pagi hari ini harus saya sampaikan, yang perlu kita waspadai adalah semangat atau spirit yang menjadi penggerak atau motivasi di belakang setiap usaha pencapaian keberhasilan itu. Itu yang harus terus-menerus perlu untuk selalu kita waspadai, kita curigai, Bapak Ibu Saudara. Karena jika usaha kita untuk mencapai keberhasilan, untuk mencapai kesuksesan tersebut hanya semata-mata digerakkan untuk memperoleh dan menikmati kepuasan, kehormatan atas segala sesuatu yang bersifat materi, maka orang-orang yang demikian sesungguhnya di dalam hidupnya telah digerakkan oleh spirit atau semangat yang disebut dengan materialisme. Dan jika seseorang telah terjebak pada spirit atau semangat materialisme ini, Bapak, maka spirit ini, semangat materialisme ini akan terus semakin menuntut seseorang untuk terus menikmati kenikmatan-kenikmatan dunia sampai pada taraf kecanduan, sampai akhirnya orang tersebut tercengkeram, tidak bisa tidak, selalu harus, pokoknya mau untuk terus menikmati kenikmatan dunia dan sampai tidak bisa melepaskan dirinya dari cengkeraman itu. Dan jika seseorang sudah sampai pada taraf demikian, Bapak Ibu Saudara, maka apapun yang dia lakukan, yang dia perjuangkan, dia upayakan dengan sekuat tenaga, dengan perjuangan yang bahkan
dengan tidak segan-segan untuk menghalalkan segala cara supaya dapat menikmati firdaus dunia yang tidak saja memberikan kenikmatan, tetapi juga kemuliaan, walau hanyalah kemuliaan yang fana dan semu. Jika seseorang sudah sampai pada tingkat kecanduan dan tercengkeram untuk selalu menciptakan dan menikmati firdaus dunia ini, maka mereka adalah orang-orang yang telah diperdaya oleh iblis dengan menggunakan mamon, dengan semangat materialismenya. Sehingga bagi orang-orang yang demikian, maka Allah, kekekalan, surga, neraka yang tidak terlihat secara fisik oleh mata, yang seolah-olah tidak nyata, itu akan semakin terabaikan, semakin tidak dipedulikan. Mungkin hanya sesekali mereka terlintas, teringat, dan kadang-kadang mikir sedikit, tetapi kemudian mereka akan mengabaikannya lagi dan kemudian melupakannya. Inilah satu hal di hari-hari ini, di zaman ini, yang digunakan oleh iblis untuk menyeret banyak orang. Materialisme. Kita terus mau menyuarakan supaya kita berjaga-jaga terus atas spirit dan semangat ini, Bapak Ibu Saudara. Karena kita nggak kebal dengan semangat spirit ini. Tidak ada satu orang pun yang kebal dengan semangat spirit ini. Tidak juga seorang pendeta. Tidak ada yang kebal. Maka adalah hal yang layak dan bahkan sangat-sangat sewajarnya dan seharusnya untuk kita terus mengingatkan diri kita, Bapak Ibu, supaya jangan sampai seluruh apa yang kita lakukan sementara kita mau memaksimalkan potensi yang memang sudah Allah berikan di dalam diri kita, jangan sampai itu digerakkan atau dimotivasi oleh yang namanya materialisme. Saya tadi mengatakan bahwa tidak ada yang kebal. Bahkan orang-orang yang beragama, pemimpin-pemimpin agama, rohaniawan, tidak ada yang kebal. Semua orang harus mewaspadai materialisme ini. Bahkan bagi orang-orang yang beragama dengan baik, bagi orang-orang yang dalam hari-hari hidupnya terlibat sebagai aktivis dalam pelayanan-pelayanan seperti kita di gereja, seperti saya berkhotbah melayani seperti ini sebagai seorang pendeta, sebagai seorang gembala, Bapak Ibu Saudara, saya harus terus mengingatkan diri saya khususnya dengan apa yang tertulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ke 5 tentang keadaan manusia di akhir zaman, khususnya di ayat yang ke-5. Bagaimana di sana dikatakan bahwa manusia-manusia yang walaupun mereka sudah terikat kecanduan, tercengkeram oleh mamon dan materialisme, mereka masih tetap melakukan kegiatan ritual peribadatan agama. Sekalipun sesungguhnya mereka itu sejujurnya dan sejatinya tidak percaya akan kuasa Allah, karena mereka lebih percaya dengan kuasa mamon.
Karena mereka sudah dicengkram dengan spirit semangat materialisme itu. Maka orang-orang ini, walaupun melakukan tampak luarnya, melakukan ritual-ritual agama, sesaleh apapun, sebaik apapun, mereka sesungguhnya sudah masuk dalam jebakan iblis yang satu lagi, yang juga tidak kalah berbahayanya dari mamon dan materialisme itu, yaitu adalah legalisme. Legalisme, Bapak Ibu Saudara. Rasul Paulus dalam kitab Roma pasal 1 ayat 23-25 berkata bahwa orang-orang yang sudah masuk dalam jebakan legalisme ini, orang-orang yang beragama yang demikian ini, sesungguhnya telah menggantikan, telah menukarkan kemuliaan Allah yang kekal dengan kemuliaan akan hal-hal lain yang fana. Roma pasal 1 ayat 23-25. Jadi Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita perlu melakukan sebuah introspeksi diri. Apakah dua hal ini, materialisme dan legalisme ini, bagaimana dua hal ini, jebakan iblis ini, apakah kita sudah bisa mengantisipasinya? Apakah kita bisa menolaknya? Karena kalau kita tidak bisa mengantisipasi, kalau kita tidak bisa menolak materialisme atau kita terjebak dalam materialisme dan legalisme ini, Bapak, maka ini akan menjerumuskan tidak saja orang-orang dunia pada umumnya, bahkan juga orang-orang beragama, bahkan juga orang-orang yang mengaku dirinya orang Kristen, orang percaya, menjerumuskan orang-orang tersebut kepada hukuman kekal di neraka bersama-sama dengan iblis. Karena itu maka kita harus bisa benar-benar memahami tipu daya iblis ini dan mengambil sikap untuk selalu berjaga-jaga agar kita tidak menjadi korban tipu daya iblis, sehingga kita tidak menukarkan kemuliaan kekal yang sejati yang telah Allah sediakan bagi kita sebagai orang percaya, sebagai umat pilihan perjanjian baru, dengan kemuliaan lain, kemuliaan yang fana, kemuliaan yang semu, Bapak Ibu Saudara. Karena itu kepada kita, setiap kita orang percaya, kita harus sungguh-sungguh memahami identitas kita sebagai anak-anak Allah. Harus terus-menerus mengingatkan diri kita akan identitas kita sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang yang telah beroleh kasih karunia dari Allah, sebagai orang-orang yang kita telah dipilih menjadi orang percaya, menjadi umat pilihan perjanjian baru di dalam Kristus Yesus. Yang di dalam Roma 8 ayat yang ke-23 dikatakan bahwa orang-orang demikian, kita yang umat pilihan perjanjian baru ini, orang-orang yang telah menerima karunia sulung roh, dikatakan Allah telah menyediakan kemuliaan kekal yang sejati sebagai anak-anak Allah, menjadi anggota keluarga Allah, menjadi saudara bagi Tuhan Yesus, yang akan menjadi kakak tertua, saudara sulung kita, dikatakan di dalam Roma 8:29. Maka kita akan dimuliakan, memerintah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus di dalam kerajaan surga yang kekal. Ini adalah kemuliaan yang sejati, kemuliaan yang kekal. Kita harus terus-menerus mengingatkan diri kita, siapakah kita? Sekali waktu saya pernah membaca buku dan dikatakan dalam buku itu
Bagaimana salah satu raja Inggris berpesan kepada anaknya pangeran, dan raja ini kalau tidak salah Raja George V berkata kepada calon penggantinya yang sedang masuk dalam proses pendidikan untuk nantinya menggantikan ayahnya. Raja George berkata, nah, ingatlah selalu akan identitasmu sebagai anak raja. Jangan sekali-kali engkau kehilangan atau melupakan identitas diri. Ini juga mesti harus selalu mengingatkan diri kita. Tetapi tentu bukan dengan perspektif yang salah, karena kita tahu bahwa selama ini ada pengajaran-pengajaran yang mengatakan bahwa kita anak raja, aku anak raja, dan kemudian mereka bukannya malah mengingatkan identitas itu untuk mempersiapkan dirinya di dalam kesucian hidup dan kekudusan supaya layak menjadi anak raja, tetapi malah mereka terjebak di dalam materialisme dan legalisme. Bukan itu, tetapi kita mau yang benar. Kita mengingatkan identitas diri kita sebagai umat pilihan yang telah beroleh kasih karunia sulung roh. Dikatakan bahwa kepada kita Allah Bapa di surga itu telah menyiapkan kemuliaan, telah menyediakan kemuliaan kekal, karena kita adalah anak-anak Allah. Nah, memang ini bukan hal yang mudah Bapak Ibu, karena seperti yang tadi dikatakan, seperti yang tadi juga harus katakan, bahwa surga, Allah, kekekalan, neraka itu tidak kelihatan. Tetapi sesungguhnya, sekalipun itu tidak kelihatan secara fisik, tetapi bagi orang-orang percaya yang sudah dewasa, yang memiliki relasi yang benar dengan Bapa, yang hidupnya setiap hari memang sungguh-sungguh mempersiapkan dirinya untuk kekekalan, membangun satu relasi yang harmonis dengan Bapa di surga, maka orang-orang ini, sekalipun Allah, surga, neraka, kekekalan itu tidak kelihatan secara fisik, tetapi orang-orang percaya yang dewasa yang demikian ini mampu untuk melihat dengan mata batinnya, bahkan menghayati kekekalan itu, menghayati surga itu. Sebagaimana dikatakan di dalam firman Tuhan di dalam Efesus 1 ayat 18 yang berkata, supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Orang-orang percaya yang dewasa mampu menghayati pengharapan apa yang ada di dalam dirinya, di dalam identitasnya sebagai anak-anak Allah, bahwa itu adalah kemuliaan yang luar biasa yang telah ditentukan oleh Allah bagi orang-orang kudus. Tetapi bagi orang-orang percaya yang masih terus berkutat senangnya dengan dunia ini, orang-orang percaya yang masih baby, yang masih bayi, yang masih anak-anak, tentu mereka tidak akan mampu melihat dengan mata batinnya. Mata batiniannya belum cukup untuk bisa menembus melihat kepada kekekalan tersebut. Karena apa? Karena
memang untuk menerima kemuliaan kekal yang sejati yang telah Allah sediakan tersebut, memang jalannya bukan jalan yang mudah. Sementara orang-orang percaya yang masih bayi, yang masih anak-anak, itu selalu menginginkan hal-hal yang mudah, hal-hal yang gampang, yang ingin selalu disuapi terus. Maka tentu mereka tidak mampu untuk mencapai, menembus, melihat kekekalan itu. Ini hanyalah untuk orang-orang percaya yang dikatakan di dalam Roma 8 ayat 17. Mereka adalah orang-orang percaya yang dewasa, yang siap, bersedia untuk bersama-sama dengan Kristus turut menderita untuk menerima kemuliaan kekal tersebut. Tidak ada cara yang lain, tidak ada jalan yang lain untuk bisa menerima kemuliaan kekal yang sejati itu, kecuali kita sungguh-sungguh mengikuti jejak Tuhan Yesus. Kita sungguh-sungguh mau menderita bersama-sama dengan Dia, sebagaimana yang dikatakan di dalam Roma 8:17. Tuhan Yesus pun, Bapak Ibu Saudara, tidak terhindar dari cobaan materialisme. Ketika Dia dicobai oleh iblis di padang gurun, dengan diperlihatkan kepadanya segala kerajaan dunia ini, iblis berkata kepada Tuhan Yesus, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Katakan, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu diserahkan kepadaku, kata Yesus. Aku akan memberikannya kepadamu, memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jika engkau, katanya kepada Tuhan Yesus, mau menyembah aku, maka seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tuhan Yesus pun dicobai dengan hal yang sama. Tetapi menjawab perkataan iblis ini, Tuhan Yesus berkata, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ini yang harus juga menjadi jawaban kita. Kalau iblis dengan tipu daya materialismenya datang menghampiri, mencobai kita, maka kita akan berkata sama seperti Tuhan Yesus berkata, hanya kepada Allah saja aku berbakti. Apapun yang aku usahakan, yang aku perjuangkan adalah untuk berbakti kepada Allah, bukan untuk berusaha membangun dan menikmati firdaus di dunia ini. Tetapi agar keberhasilan dan kesuksesanku membuat aku menjadi alat yang semakin efektif di tangan Allah, di tangan Tuhan, untuk bisa menjangkau dan menyelamatkan jiwa-jiwa. Ini mesti menjadi sebuah komitmen, keputusan dan jawaban kita ketika iblis datang dengan tipu daya materialismenya. Dan ketika iblis datang dengan tipu daya legalisme, jangan ada di antara kita yang kemudian ditipu oleh iblis dengan menggunakan ayat firman Tuhan yang sering kali juga saya dengar. Ayat firman Tuhan ini memang dikatakan oleh Tuhan Yesus, tetapi ini bisa dibalikkan, dan banyak orang kemudian ditipu oleh ayat firman Tuhan yang dibalikkan oleh iblis ini, yang dikatakan di dalam Matius 26 ayat 41 yang berkata, mana mungkin kamu sempurna? Selama di bumi ini gak bisa sempurna. Sempurna itu nanti di surga. Tidakkah kamu baca di dalam Matius 24 ayat 26 ayat 41 yang berkata, roh itu memang penurut tetapi daging lemah. Udahlah, gak usah macam-macam. Roh memang penurut daging lemah. Kamu gak baca kah ini Alkitab? Firman Tuhan loh ini. Banyak orang, saya bertemu dengan banyak orang yang
Nggak bisa, Pak. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Yang menyempurnakan itu nanti Tuhan Yesus sendiri ketika nanti kita di surga. Bukan kita saat ini berjuang untuk itu semua. Coba. Iblis pun menggunakan ayat firman Tuhan yang dibalikkan pemahamannya untuk bisa semakin menyeret banyak orang percaya mengikuti jalannya. Maka kita mesti harus menjadi orang-orang percaya yang cerdas, yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan itu secara benar. Ayat yang tadi baru kita baca itu adalah konteksnya adalah pergumulan Tuhan Yesus ketika di Taman Getsemani, di malam di mana Ia akan ditangkap dan menuju ke nyaliban. Ya, bergumul dengan begitu hebatnya sampai dikatakan bahwa cucuran keringatnya sebesar jagung dan seperti darah karena ada pembuluh-pembuluh darah yang pecah. Maka di saat-saat yang seperti itu dia berkata, roh memang perlu tapi daging lemah. Tetapi kita melihat daripada akhir pergumulan itu, Yesus naik di atas kayu salib. Ia menang. Tidak seperti yang dipahami oleh orang. Roh memang perlu tapi daging lemah, nggak mungkin lah. Nah itu kan kebalikannya Bapak Ibu Saudara. Maka kita mesti harus waspada. Ditambah lagi apalagi kalau itu dikatakan dengan pemahaman yang salah terhadap ayat-ayat yang lain tentang keselamatan hanya oleh anugerah, sekali selamat tetap selamat, keselamatan sudah ditentukan, selesai sudah. Itu semua akan membuat semakin banyak orang percaya tertipu, sehingga hanya menjalani keberagamaan yang terjebak pada legalisme dan sekedar melakukan ritual agama. Ada yang menarik Bapak Ibu ketika saya belajar bahwa perumpamaan tentang Tuhan Yesus tentang orang kaya dan Lazarus di dalam Lukas 16. Yang kemudian kita dari ayat-ayat itu mengerti tentang adanya Hades yang nyaman di tempat di mana seperti digambarkan di pangkuan Abraham, dan Hades yang tidak nyaman di mana orang kaya itu bahkan untuk supaya mendapatkan setetes air saja tidak ada. Di dalam perumpamaan tentang orang kaya itu digambarkan bahwa orang kaya itu selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Setiap hari dia bersukaria dalam kemewahan, sementara Lazarus yang miskin berbaring di dekat pintu rumah orang kaya tersebut. Ternyata Bapak Ibu Saudara, dalam catatan-catatan ini ditemukan, dan sebagian para teolog Alkitab juga meyakini bahwa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus sebagai orang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu kain halus dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan, sementara Lazarus yang miskin itu berbaring dekat pintunya rumahnya, itu adalah Kayafas yang pada waktu itu menjadi imam besar di zaman Tuhan Yesus. Sesungguhnya melalui perumpamaan ini, kalau kita mengacu kepada catatan-catatan kuno itu, maka Tuhan Yesus sedang mau berkata, bahkan seorang imam besar yang sudah terjebak dalam materialisme dan legalisme agama itu akan berakhir di Hades yang tidak nyaman, di neraka kekal. Jadi karena itu Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya ingin mengajak kita semua, Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun yang mendengarkan firman Allah. Mari kita sungguh-sungguh mengingat identitas kita sebagai anak-anak Allah yang sudah diberi kuasa, diberi eksosia oleh Allah, yang akan memampukan kita
untuk menjadi anak-anak Allah yang berkenan kepada Allah. Yohanes 1 ayat 12. Menjadi anak-anak Allah yang kudus, anak-anak Allah yang sempurna. Sebagaimana Tuhan Yesus katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus, sempurnalah kamu sebab Bapamu di surga adalah sempurna. Yesus 5:40. Tetapi itu semua kalau kita adalah orang-orang Kristen yang dewasa. Bukan orang-orang Kristen yang anak-anak, apalagi orang-orang Kristen bayi. Kalau kita adalah orang-orang Kristen yang dewasa, yang rela untuk kehilangan nyawa, yang rela untuk menderita mengikuti jejak Tuhan kita Yesus Kristus, mau bersedia untuk mati bersama-sama dengan Kristus, maka kita akan bersama-sama sebagai orang-orang percaya yang dewasa, yang mempersiapkan hidup ini untuk kekekalan, yang mau menjadi anggota keluarga Allah, menjalani hidup sebagai sahabat salib Kristus. Maka kemudian kita akan dengan sukacita, dengan rela, dan bahkan sukacita, kita akan berkata bersama-sama bahwa penderitaan apapun di zaman sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakannya kepada kita. Kalau kita sebagai orang-orang percaya yang dewasa yang bisa berkata demikian, maka kita tidak akan pernah tertipu oleh budaya iblis melalui materialisme dan materialisme. Dan kita menjadi orang-orang percaya yang tidak akan pernah menukarkan kemuliaan kekal kita yang sejati dengan kemuliaan yang lain yang semu dan fana. Amin. Mari kita merenungkan ayat-ayat firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Kita ambil waktu sejenak untuk kita tidak hanya mendengarkan firman, tetapi kita sungguh-sungguh mau merenungkan firman Tuhan, pesan dari Bapa di surga yang selalu mau mengingatkan kita semuanya untuk sungguh-sungguh bisa menjalani sebuah kehidupan sementara kita ada di dunia ini, menjadi sebuah persiapan untuk memasuki kehidupan kekal. Mari saya mengajak Bapak Ibu di dalam pertemuan. Kita mau menyanyikan semua yang menyenangkan hati dengan segala ketulusan hati kita, dengan segenap hati kita mau mengucapkannya dari hati kita. Tuhan, aku mau apapun Tuhan, semua yang menyenangkan hatimu aku mau lakukan. Aku mau memuaskan hatimu ya Bapa. Di sisa umur hidupku ini, sekalipun di waktu-waktu yang lalu ada begitu banyak hal-hal yang kulakukan yang sia-sia, tetapi sejak pagi hari ini, sejak hari ini, aku mau melakukan kehendak Bapa, melakukan semua yang menyenangkan hati. Mari kita katakan, kita nyanyikan lagu ini Bapak Ibu. Semua yang menyenangkan hatimu, amin. Semua yang memuaskan hatimu, ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Telah banyak waktu yang sia-sia, telah banyak waktu yang sia-sia, tak ku lakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya, takkan ku tunda membuktikan cintaku dengan nyata.
kerinduanku, mari kita katakan kerinduanku sebelum akhir hidupku, melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kerinduanku, kita katakan kerinduanku sebelum akhir hidupku, melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kerinduanku, kerinduanku sebelum akhir hidupku, melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita katakan kerinduanku, kerinduanku sebelum akhir hidupku, melakukan yang Bapa ingini. Jadikan ini sebuah doa bagi hari ini Bapak Ibu. Sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, yang berkenan di hadapan, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu pagi hari. Engkau yang sudah mengingatkan kami betapa iblis dengan tipu daya materialisme dan legalisme berusaha untuk terus menyeret banyak orang untuk mengikuti jejaknya menuju ke neraka kekal. Pagi hari ini kami mengucap syukur ya Bapa, oleh karena firman yang dari Bapa menegur mengingatkan kami agar sungguh-sungguh kami menjadi orang-orang percaya yang mengerti, memahami, dan menghayati selalu, mengingat selalu akan identitas kami di dalam Engkau sebagai anak-anak Allah. Engkau yang sudah menyediakan bagi kami kemuliaan yang sejati, kemuliaan yang kekal, memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga, menjadi anggota keluarga Allah, tinggal di rumah Bapa. Bapa di surga pagi hari ini, biarlah kami sungguh-sungguh boleh dihidupkan dengan firman yang dari Bapa ini. Setiap kami tanpa terkecuali, sungguh-sungguh kami akan melakukan, dan Bapa memampukan kami untuk mengerjakannya, melakukannya dalam hidup kami, dalam pertolongan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Kami mau menyukakan hati-Mu, kami mau menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan hati Bapa, yang tidak terus-menerus menjadi orang-orang percaya yang bayi dan anak-anak, tetapi sungguh-sungguh kami mau berproses menjadi pangeran-pangeran Allah yang siap untuk masuk dalam kekekalan, menerima kemuliaan yang sejati. Dan kami selama hidup di dunia ini tidak akan pernah menukarkan kemuliaan itu dengan hal-hal yang lain yang fana, yang bukan kemuliaan yang hanya semu. Tapi sungguh-sungguh mata kami tertuju kepada Tuhan Yesus, Tuhan kami, dan kami mau mengikuti jejaknya, sehingga sebagaimana Tuhan Yesus menerima kemuliaan itu dari Engkau ya Bapa, maka kami juga akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus
layak untuk menerima kemuliaan. Terpujilah namamu ya Bapa di surga. Saat ini kami mengangkat tangan kami. Bapa di surga, kiranya dalam kasih kemurahan Bapa yang besar, yang agung dan mulia, saat ini ketika kami mengangkat tangan kami, Bapa mencurahkan berkat-berkat kekal atas kami semuanya. Cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan oleh Roh Kudus senantiasa ada bersama-sama dengan kami, sehingga ketika kami menjalani hari-hari hidup kami ini, kami menjalaninya dengan kekuatan dan kuasa yang dari surga, yang dari Bapa. Dan kami akan memperoleh kemenangan demi kemenangan oleh karena kami bersandar dan sepenuhnya taat akan kehendak-Mu ya Bapa. Terpuji namamu, kami sambut berkat anugerah kasih kemurahan Bapa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau dari sejak kekal sampai kekal. Segala kemuliaan hanya bagi Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu.